gimana sih sebagai feminis kita menyikapi perkembangan AI saat ini gitu ya. Dan secara pribadi aku melihat bahwa penting bagi kita untuk menolak pola pengembangan AI yang dominan saat ini, yang dikembangkan oleh, Big Tech dan difasilitasi oleh negara gitu ya, yang tidak meregulasi secara memadai. Halo Kondevelas, balik lagi bersama aku Ayas di podcast Konde Women's Talk. Dan di sini seperti biasa ya, aku nggak mungkin sendirian. Aku bakal ditemenin sama Kak Alia. Boleh saya hai dulu Kak? Hai semua. Kira-kira Kak Alia nama lengkapnya siapa nih dan dari mana sih? Oke, terima kasih ya teman-teman atas ajakannya. Perkenalkan aku Alia, aku dari Parkpopot Kolektif, itu sebuah kolektif feminis yang bergerak di isu gender, hak asasi manusia, dan teknologi. Oke, karena kebetulan banget nih Kak Alia bergeraknya di bidang gender dan juga teknologi, kita bakal ngebahas satu topik yang kayaknya masih menjadi pro kontra sampai saat ini ya, yaitu AI. AI ini jadi pro kontra tuh karena aksesnya yang mudah banget dipakai. Kita semua orang bisa pakai AI dengan mudah, apa-apa bisa diakses dimanapun, sehingga karena tidak adanya regulasi yang membatasi itu, nggak apa ya, maksudnya kayak pada akhirnya kelompok rentan ini, perempuan salah satunya, menjadi kelompok yang paling terdampak dari penggunaan teknologi yang tidak terregulasi gitu. Nah, di sini aku pengen nanya sih dari Kak Alia sendiri, kalau dari sudut pandang feminisme melihat kehadiran teknologi baru seperti AI itu kayak gimana? Ya, aku merasa kita perlu bertindak secara kritis ya, sebagai feminis gitu, melihat bagaimana AI itu, dikembangkan dan digunakan gitu ya. Di Parpoput sendiri, kami masih, sedang dalam proses gitu ya, berdiskusi gimana sih sebagai feminis kita menyikapi perkembangan AI saat ini gitu ya. Dan secara pribadi aku melihat bahwa penting bagi kita untuk menolak pola pengembangan AI yang dominan saat ini, yang dikembangkan oleh, Big Tech dan difasilitasi oleh negara gitu ya, yang tidak meregulasi secara memadai, yang kemudian, dibangun berdasarkan pengabaian gitu yang sistematis terhadap alam, lingkungan, dan, kebutuhan manusia gitu teman-teman. Nah kalau, kita udah ketahui, secara bersama-sama gitu ya, bahwa, pengembangan AI ini kan saat ini sangat tidak demokratis Mhm, ya, sangat konsentrasi dan didominasi perusahaan teknologi raksasa di Amerika Serikat pada, khususnya gitu, dan juga, secara konsensus trennya mereka mengejar berkompetisi gitu terhadap, pengembangan yang dikenal sebagai Artificial General Intelligence atau disingkat AGI gitu mhm. biasanya yang, terminologi yang digunakan. Nah, AGI ini, pada dasarnya merupakan jenis AI yang bisa memahami, mempelajari, dan mengimplementasi tugas-tugas yang secara umumnya dilakukan oleh manusia, gitu. Dan ini pengembangan jenis model yang seperti ini, yang menurutku itu sangat berbahaya atau harmful terhadap hak asasi manusia dan juga lingkungan gitu. Karena pengembangan model AI yang general seperti ini itu, membutuhkan banyak data gitu, jadi ada pelanggaran privasinya di situ, kemudian juga membutuhkan banyak sekali sumber daya energi listrik gitu, yang jadi berdampak ke, apa namanya, kebutuhan listrik di suatu negara, dan juga berdampak kepada sumber daya mineral teman-teman. Banyak sekali pengembangan AI itu yang membutuhkan, apa namanya, logam-logam mineral yang, ditambang di negara-negara bagian selatan gitu. Nah, bentuk-bentuk, seperti ini yang sebenarnya menurutku tidak sustainable gitu dan melanggar hak asasi manusia. Jadi sebagai alternatif menurutku alih-alih mengembangkan model-model pengembangan AI yang, general seperti ini, lebih baik kita fokus, kalau ingin, inovasi, mencari model-model AI yang sifatnya spesifik gitu. Jadi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang tidak mengeksploitasi lingkungan, dan juga, tidak melanggar hak atas, privasi khususnya dan juga hak asasi, manusia lainnya. Jadi menurutku, kita harus bergeser sih mendorong perubahan, pola pengembangan teknologi khususnya AI dari yang modelnya general ke yang spesifik.
gitu. Oke, tapi kalau di Indonesia sendiri gitu ya, Kak, kan Mhm. karena kayak, saking berkembangnya AI dan bahkan dipromosikan oleh pemimpin-pemimpin negara ini tanpa adanya regulasi, Iya. kira-kira apa sih yang bisa dikritisi atau mungkin ada nggak ya, sedikit gitu mungkin manfaatnya kita bisa menggunakan AI itu? Mhm mhm. Sebenarnya, kalau hal-hal yang kita perlu dikritisi, ada beberapa hal yang tadi sudah aku sebutin ya. Yang pertama tentunya adalah dampak lingkungan gitu ya. Pengembangan AI itu, membutuhkan banyak infrastruktur digital yang sifatnya material dan fisikal gitu. Salah satu contohnya adalah data center. Nah, data center ini, umumnya biasanya mulai banyak dibangun di negara-negara bagian selatan, khususnya, Southeast Asia, Asia Tenggara gitu. Udah kita lihat banyak banget pengembangannya di Malaysia dan sekarang di Indonesia juga, teman-teman. Padahal, data center ini membutuhkan banyak sekali listrik, itu yang tadi aku udah sebutkan, membutuhkan banyak air bersih, karena untuk mendinginkan, infrastruktur data centernya itu membutuhkan air bersih gitu. Terus kemudian, juga, membutuhkan banyak, sumber daya mineral yang tadi aku bilang ada nikel gitu ya. Jadi mendorong banyaknya demand, untuk pertambangan khususnya misalnya nikel gitu kalau di Indonesia. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya kemudian, menjadi, berbahaya di Indonesia dalam konteks Indonesia, karena Indonesia sudah memiliki permasalahan segudang di sektor lingkungan gitu ya. Mulai dari pertambangan, transisi energi dari energi yang tidak terbarukan ke energi yang terbarukan yang masih menjadi, masalah gitu di Indonesia. Dan ini yang, kemudian dikhawatirkan ya, pengembangan AI ini bisa menjadi salah satu hal pendorong yang memperburuk, situasi lingkungan di Indonesia. Nah, itu yang pertama terkait dampak lingkungan. Yang kedua adalah dampak, terhadap, kesejahteraan buruh gitu. Kalau kita berbicara, tentang, buruh yang terlibat dalam seluruh siklus hidup AI, sebenarnya kita tidak berbicara melulu tentang software engineers atau, UI/UX designers, karena banyak sekali lapisan-lapisan buruh yang tidak terlihat, yang kasat mata gitu, yang sebenarnya menopang pengembangan dan inovasi AI. Contohnya seperti data annotator, data labeler, content moderators, yang seringkali pekerja-pekerja dan buruh-buruh ini itu di-outsource ke negara-negara bagian selatan dari, perusahaan-perusahaan teknologi yang berbasis di Amerika ini ya, di Global North ini gitu, di-outsource ke negara bagian selatan, kemudian dengan upah yang sangat rendah, kemudian dengan lingkungan kerja yang sangat toksik gitu ya, dengan tujuan tentu untuk, mencari profit yang sebesar-besarnya gitu. Dan ini berdampak terhadap kondisi buruh, di negara-negara, bagian selatan yang kemudian makin rentan gitu situasinya. Nah, yang ketiga tentu mungkin, dampak yang sangat lekat dengan, masyarakat, kita gitu ya, yaitu dampak terhadap diskriminasi dan hak asasi manusia gitu yang perlu kita kritisi bersama. Karena, sekarang AI itu tidak hanya digunakan, oleh, perusahaan gitu ya, tapi juga digunakan oleh pemerintah gitu. Banyak sekali program-program, pemerintah yang saat ini menggunakan, AI. Contohnya misalnya kalau teman-teman masih ingat kartu prakerja ya, pada tahun, 2021 pada saat Covid kalau aku tidak salah ingat, di mana mereka menggunakan, sistem pengenal wajah untuk memverifikasi identitas orang-orang yang mau daftar kartu prakerja pada saat Covid. Dan itu menimbulkan banyak sekali, kontroversi gitu ya, mulai dari kayak, "Kok mahal banget anggaran budget sistem pengenal wajahnya, apa nggak ada metode verifikasi identitas yang lebih murah dan lebih akurat?" Gitu. Atau, banyak yang bilang bahwa, program prakerjanya, salah sasaran gitu karena banyak yang apply, yang daftar, yang beneran butuh, ternyata ditolak, sedangkan banyak yang sebenarnya nggak butuh gitu, tapi ternyata diterima gitu di, kartu, prakerja ini. Jadi ada permasalahan akurasi dan diskriminasi juga gitu dalam konteks penggunaan AI oleh pemerintah, atau di sektor publik. Nah, kartu prakerja ini baru satu ya teman-teman, karena, kebetulan kemarin pada tahun 2025 aku baru saja penelitian bareng, Yayasan Kiva dan kami menemukan setidaknya AI itu digunakan oleh 27 kementerian lembaga di Indonesia.
Jadi ada banyak sekali penggunaan AI yang sebenarnya mungkin kita nggak tahu gitu, sebagai warga negara, oh bahwa ternyata mereka kementerian lembaga ini menggunakan AI gitu, untuk mengambil keputusan, mengambil kebijakan, dan berbagai hal lainnya gitu. Itu kenapa, seperti yang kamu bilang tadi, perlu banget kita punya regulasi gitu, yang secara komprehensif memitigasi dampak-dampak diskriminasi dan dampak terhadap hak asasi manusia ini, dan juga memberikan pemulihan bagi orang-orang yang terlanjur udah terlanggar dampaknya dari gitu kurang lebih. Oke, tapi kalau misalkan kita ngelihat, sisi positifnya ya, aku sendiri masih bertanya-tanya nih, Iya. terutama buat kita-kita mungkin yang, kerja di, apa namanya, lingkungan dekat dengan lingkungan gender, aktivisme dan lainnya, kira-kira ada nggak sih, Kak, yang bisa kita gali gitu dari AI untuk mungkin membantu kita dalam pekerjaan atau lainnya? Iya. Ini kembali lagi ya ke yang tadi aku bilang bahwa kita mungkin bisa mulai menggali lebih lanjut terkait penggunaan, model AI yang sifatnya spesifik, tersituasi gitu, Oke. sesuai dengan konteks dan kondisi masyarakat yang kemudian mengembangkan AI tersebut gitu. Dan ini sangat selaras dengan, nilai-nilai feminisme khususnya, yang diprakarsai oleh Donna Haraway misalnya situated knowledge, pengetahuan yang tersituasi. Menurutku ini penting juga menjadi, salah satu, hal yang bisa dijadikan landasan dalam pengembangan AI. Di beberapa negara itu ada contoh penggunaan atau pemanfaatan AI yang, menurutku sangat positif dan selaras dengan nilai-nilai feminisme. Dan, memang bukan sebagian besar, pada umumnya dikembangkan oleh organisasi-organisasi, perempuan feminis gitu yang mengembangkannya. Contohnya itu ada di, Latin Amerika, itu dikembangkan oleh organisasi namanya Vita Activa. Mereka mengembangkan, sistem AI yang digunakan untuk membantu jurnalis yang sedang mengalami, kekerasan, berbasis gender secara online gitu di Latin Amerika. Terus kemudian ada juga contohnya nama organisasinya Chain di Inggris yang menggunakan sistem AI ini untuk men-generate, surat, secara otomatis, bagi korban kekerasan berbasis gender online untuk dikirimkan ke platform-platform media sosial. Itu jadi mengotomatisasi proses-proses pelaporan untuk korban-korban, KBGO gitu. Nah, kedua contoh AI ini, model penggunaan AI ini kan sangat spesifik ya, membantu korban, membantu jurnalis, dan kemudian sifatnya tidak eksploitatif karena sifatnya tidak general seperti yang, AGI yang tadi aku bilang ya. Jadi menurutku model-model yang seperti ini bisa kita explore, namun penting juga untuk, selalu, apa ya, menganalisis gitu, apakah memang, butuh, permasalahan yang kita miliki ini, solusinya adalah AI karena Oke. bisa jadi bukan AI gitu solusinya. Jadi jangan sampai, apa namanya, pendekatannya adalah AI solutionism gitu, AI sebagai segala solusi permasalahan kita, gitu. Tadi udah dijelasin ya banyak dari Kak Alia bahwa AI yang tidak terregulasi itu pasti bakal kemana-mana ya, bukan cuma masalah perlindungan data pribadi, hak asasi, tapi juga lingkungan dan juga, isu perburuan juga masuk gitu. Ya. Jadi ini memang AI yang dikembangkan dari negara barat gitu dan kayaknya banyak mengambil perspektif dari whiteism juga ya. Exactly, ya. Itu, pada akhirnya tidak berperspektif gender dan seperti halnya isu-isu lainnya tentunya, suara kelompok rentan dari mulai perempuan, orang dengan disabilitas gitu, termasuk para buruh, itu harus diikut sertakan dalam pengembangan teknologi supaya lebih ramah untuk kita semua. Dan seperti yang Kak Alia bilang tadi, kita lihat dulu apakah memang solusinya AI atau sebenarnya yang lain gitu. Jangan sampai apa-apa ditanya AI 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 kayak gitu. Semoga podcast kali ini bermanfaat dan bisa memantik diskusi teman-teman Kondevelas. Terima Bye-bye. kasih.